Mana Mas? Halo? Mana suaranya? Kelamaan udah mau mati nunggunya. Mana layarnya? Ya Allah. Gimana kameranya udah bagus belum? Mas bisa ngomong nggak sih, bisu ya? Layar udah dengar nggak suara Bunda? Gimana layarnya? Kok langsung depan Bunda kamera? Hah? Cantik nggak muka aku? Udah Mas? Udah. Bunda. Jelas nggak suaranya? Jelas Bunda. Gimana? Jelas. Udah jelas semuanya ya. Cahaya muka Bunda kayak mana? Kayak bidadari enggak? Jangan pula muka aku buruk. Nggak mau aku. Ini untuk acara apa Mas? Siaran apa ini? Berita pagi Bunda dari Trans 7. Ya kapan beritanya? Besok apa kapan? Besok pagi? Ya buat besok Bunda. Iya jadi biar ditonton sama anak Bunda. Jam berapa? Dan Bunda setting ke landscape bisa nggak Bun? Di sini potret jatuhnya. Tunggu. Maksudnya dirubah lagi layarnya? Kalau gini gimana? Ini udah bener. Udah Mas. Iya Bun, nampak. Suaranya kecil kali Mas. Suaranya gimana? Nggak ada tuh Mas. Halo? Iya Bunda, apa Bunda? Ini suara kedengaran Bun. Tunggu. Ini muka Bunda jelas nggak? Kok mereng sih Mas kameranya Mas? Punya si Mas? Gimana jadinya ini? Mas? Gini bener nggak? Yang mana yang bener? Mas, bener nggak udah ini? Nggak ada suara, Mas. Ih, repotnya. Suaranya nggak kedengeran. Gimana? Bagus nggak? Suaranya nggak ada, Mas. Dengar nggak suara saya? Ulang lagi deh Kayak mana mau ngomong kalau suaranya gimana? Ini suara nggak ada. Mas, suaranya nggak ada, bisu. Coba ulang lagi deh. Ribet ini kayak gini Mana suaranya, Mas? Ini pakai audio ya? Coba ulang lagi deh. Suaramu kedengeran kan? Nah, sekarang kedengeran. Ini muka saya kayak mana? Ya udah Bunda, udah masuk. Makanya ngomong, Mas, jangan bisu. Bun, posisi handphonenya kayak tadi Bun. Kayak tadi aja Bun, posisi handphonenya kayak awal Bun. Iya nih, makanya Bunda lagi neken. Tadi bisa tadi soalnya. Bentar, posisinya cari dulu. Kayak gini aja Bun, kayak gini udah Bun. Kayak gini? Kayak gini aja? Tiduran aja Bun. Tiduran Bun. Kayak awal. Kayak yang awal tadi tiduran Bun. Tadi kayak mana posisinya sih? Tadi gini ya? Apa
Apanya tadi diklik? Tadi bisa diklik kok, sekarang nggak bisa lagi ya? Bentar mas. Handphone Bun, di handphone bentar. Ya gitu dah. Hah? Udah kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Bun, kayak gitu Bun, dah. Udah Bun, kayak gini Bun, udah. Bentar. Kayak gitu Bun, oke. Oke Bun. Ya, oke Bun, dah. Udah. Mau nanya apa? Saya pakai baju. Sebagai ini ya, maksudnya nasionalisme saya dengan memakai baju kebaya, membuktikan saya di Eropa, saya masih. Udah mas. Bun, ya. Bunda munduran dikit deh biar kelihatan. Kayak gitu Bunda. Ya. Udah. Apa ya Bun? Oke. Ini di belakang saya kayak mana? Ya. Bentar. Enggak habis. Udah. Udah mas. Sebentar. Aku. Ya. Ini benar nggak? Nah, yang udah benar. Ya udah cepetan, makanya cepetan. Ya udah. Oke. Ya. Ya udah, apa ini? Oke Bunda. Oke. Bunda, menurut Bunda bakat ini kan sedang viral nih kan, yang tren kabur aja dulu ya. Terus? Menurut Bunda sendiri apa sih yang bikin banyak orang kepikiran untuk pindah atau merantau ke luar negeri itu kenapa Bunda? Ya karena mereka terlalu jemu ya dengan Indonesia yang kurangnya lapangan kerja, persyaratan-persyaratan yang nggak masuk di akal, sehingga mereka punya wacana untuk keluar negeri, mencari layaknya kerja, mengembangkan ahli mereka, kepintaran mereka mas. Jadi attack pagar kabur aja dulu itu bisa menjadi pukulan buat pemerintah Indonesia. Bagaimana mencegahnya? Salah satunya adalah memperbaikin sistem lapangan kerja, terutama dari persyaratan-persyaratan yang nggak masuk di akal. Ya, satu tentang fisik, tinggi badan, penampilan yang menarik, itu nggak masuk dalam unsur-unsur kerja untuk ngelamar kerja mas. Nggak standarnya kan harus sehat, kepinteran gitu loh. Oke, Bunda sendiri kan sudah lama tinggal di luar negeri nih. Kira-kira ada tantangan terbesar nggak sih yang Bunda rasakan pertama kali untuk menetap di sana? Tantangan dalam hidup saya di sini ya paling kalau misalnya nggak ada sih tantangan mas. Saya rasa hidup saya di luar negeri damai, tentram, nyaman. Paling tantangan saya kalau nggak makan. Bedanya tuh apa sih Bunda dengan di Indonesia kan? Lebih lengkap mungkin ya, kalau di sana tuh gimana sih Bunda? Gini aja mas, saya adalah penyambung lidah buat anak-anak Bunda Indonesia. Ini keluhan-keluhan mereka. Karena gini, tidak puasnya tentang gaji di bawah UMR. Misalnya guru, itu juga faktor mereka juga jadi kayak mencoba untuk keluar negeri. Mungkin satu juga yang perlu diperhatiin tentang pelayanan kerja, tentang kesehatan, itu juga menyangkut semuanya. Itu juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan mereka harus keluar negeri karena ketidaknyamanan dan tidak stabilan dalam hidup mereka. Itu. Terus kurangnya lapangan kerja atau adanya lapangan kerja tetapi persyaratan yang nggak masuk di akal. Belum lagi BPJS yang mereka uraikan, mereka keluhkan harganya mahal dan dipersulit. Itu yang paling penting, dipersulit. Dan sistem kontrak kerja yang harusnya dipertimbangkan lagi gitu loh, dengan waktu cutinya gitu. Ini semua nih menjadi beban gitu loh mas. Jadi harus diperbaikin lagi gitu loh. Oke, bener gak sih kalau di sana tuh memang tidak memandang dari umur, badan dan tidak memandang umur,
tidak memandang wajah, tidak memandang tinggi badan, mau kayak jerapah, mau kayak King Kong, nggak memandang Mas. Yang penting ada kesemangatan, ada kemauan, usianya mau 30, mau 40, mau bawa tanah, itu nggak masalah. Yang penting masanya mereka masih mampu untuk bekerja. Jadi buat semua perusahaan-perusahaan, ini saya beri contoh ya, Ivan Gunawan. Ketika saya ke sana, itu karyawannya itu saya lihat dari mulai yang umur 20, 21, 30, itu bisa sebagai contoh. Terus Bu Nani, pisang goreng madu. Dia juga ketika Bunda ke sana, saya melihat karyawannya dari mulai yang muda sampai yang tua. Ini sebagai contoh supaya perusahaan-perusahaan dimanapun, di kota-kota manapun, biar mengikutin sesuai dengan yang sepantasnya gitu. Jadi nggak hanya Ivan, nggak hanya Bu Nani, tetapi semua dari perusahaan restoran-restoran, dari PT-PT, tolong ini diperbaikin, ditegaskan. Karena bagaimana kita memajukan Indonesia perekonomiannya kalau pengangguran semakin banyak, penyakit dari keburukan Indonesia itu tentang ekonominya karena tidak ada lapangan kerja yang sangat sulit didapat. Sementara pekerja ini banyak sekali Mas, dari umur 30, 40, 35, 25 aja katanya udah dimuseumkan. Ini apa? Indonesia mau jadi apa? Masa mereka harus keluar negeri gitu loh. Sementara kan di Indonesia masih banyak lahan kerja kalau misalnya persyaratannya tidak dimain-mainkan, tidak ada mesti harus bayar dulu lah, inilah itulah yang kadang-kadang nggak masuk di akal Mas. Tolong pemerintah Indonesia, saya saya menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat Indonesia yang susah mendapatkan kerja, tolong ini dibenahin, tolong ini diperbaikin. Salah satunya yang paling penting dan pokok adalah sumber daya manusianya, kepentingan untuk mencari kerjaan, untuk menafkahkan keluarganya, anaknya. Dan juga ini Mas, tentang apa lagi ya? Maksudnya gini, kalau mereka kerja, tolong kontrak kerjanya yang benar, jam kerjanya yang benar, waktu cutinya yang benar, jangan memperbudak, jangan mempermainkan, karena mereka juga bukan robot gitu loh. Jadi adalah tinggal rasanya, kemanusiaannya gitu loh Mas. Ya, jadi menurut Bunda sendiri perbedaannya dengan di luar negeri Indonesia itu gimana menurut Bunda? Oh, sangat jauh sekali. Jangan sangat jauh sekali Mas. Tidak bisa dibandingkan. Tentu lebih baik di luar negeri. Di luar negeri mereka nyaman, uang pajak mereka tidak mahal, sesuai dengan kerjaan mereka, gajinya juga bisa mencukupi untuk makan, untuk bayar rumah. Sekarang kita jangan lihat dari euro dan rupiah. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh di luar negeri kami tamat SMA gajinya 40 juta, 30 juta. Ya karena mereka membandingkan euro, atau membandingkan dolar, atau membandingkan uang Australia. Itu nggak ada konteksnya. Karena di Indonesia tuh disesuaikan. Kalau misalnya kita rupiah, euro dijadikan rupiah, dolar Australia dijadikan rupiah, tentu gede, tentu besar nilainya. Tapi kan bukan itu arahnya. Jadi Indonesia harus disesuaikan gajinya berapa gitu loh. Jadi nggak sembarangan menggaji orang 600. Seperti misalnya tadi ada yang dari anak Bunda memberikan keluhan mereka sebagai guru ya, honorer itu guru tuh mereka gajinya katanya 600 bahkan 300, nggak sesuai dengan data yang saya lihat di Google yang katanya 1,5 juta, 5 juta. Ini apa? Ini kayak apa ya? Kayak tidak sesuai dengan kenyataan Mas. Itu juga perlu diperbaikin. Jangan gara-gara itu nanti onoran semua guru-guru ya, perawat-perawat semuanya mereka mencoba untuk luar negeri, karena lapangan kerja di luar negeri ini banyak sekali. Bisa jadi guru TK, bisa jadi perawat. Indonesia akan kehilangan masa depan anak-anak mudanya. Oke, Bunda, kan dengan orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri ya Bunda ya, itu kan tetap cinta terhadap Indonesia nih Bunda. Itu cara menumbuhkan, kan katanya tidak ada jiwa nasionalisme ya Bunda ya. Menurut Bunda sendiri gimana sih dengan tanggapan itu?
Itu nggak mungkin. Itu kalimat yang menurut saya tidak masuk di akal. Mereka itu meninggalkan Indonesia bukan karena bukan tidak adanya nasionalismenya, Mas. Itu tidak mungkin. Mereka itu karena ada alasan yang kuat. Kita jangan menyalahkan masyarakat. Kita jangan salahkan anak-anak mudanya. Tapi pemerintah harus mengkoreksi diri, memperbaiki apa penyebabnya. Kita nggak bisa menyalahkan mereka-mereka yang mencoba untuk keluar negeri lalu dengan mematahkan kalimat paling mereka nggak nasionalisme, itu salah. Itu bukan ke sana jalannya. Jadi nggak setuju saya, karena di sini, karena walaupun mereka udah di luar negeri, mereka tetap masih mencintai budaya Indonesia. Mereka juga masih memperingati hari 17 Agustus. Mereka juga mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh KJRI, KBRI dengan bermacam ragam acara yang di dalam 17 Agustus, seperti nyanyi Indonesia Raya, seperti saya memakai baju kebaya, belum lagi nanti tarian-tarian tradisional. Itu kan masih menunjukkan bahwa mereka masih memiliki jiwa nasionalisme. Jadi kalimat yang dilontarkan itu tidak layak dan tidak pantas gitu. Jadi jangan dituduhkan kepada pemuda, kepada para dituduhkan kepada anak-anak muda, mencurigain tentang tidak adanya nasionalisme dalam diri mereka. Itu nggak sangatlah tidak pantas untuk diucapkan. Itu sudah apa ya, Mas, bisa dibilang itu kayak bisa, ini kalau menurut saya itu kayak udah penggiringan opini. Udah bukan ke sana arahnya. Oke, udah mungkin terakhir, ada nggak sih mungkin pesan yang Bunda ingin sampaikan kepada anak-anak mungkin yang ingin terus bertahan atau yang mungkin ingin mendapatkan peruntungan luar negeri? Itu pesan Bunda. Sebelum saya memberikan tips buat anak-anak muda, tapi saya lebih memberikan saran kepada pemerintah. Karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi saya tidak menyalahkan kepada generasi mudanya, tetapi tolonglah pemerintah Indonesia dari sekarang, tolong diperbaikin, tolong ambil tahu, tolong dengarkan ya visi misi anak muda sekarang ini, apa keluhan mereka. Sehingga kalau misalnya banyak lapangan kerja, dengan dimudahkan persyaratan-persyaratan yang tidak masuk di akal tadi, mungkin mereka akan mencegah diri mereka untuk keluar negeri gitu. Dan kepada anak-anak muda, kepada pemuda-pemuda, para remaja-remaja Indonesia, kepada anak-anak muda Indonesia, tolong pikirkan matang-matang untuk meninggalkan Indonesia. Karena bagaimanapun suka dukanya itu akan ada yang kalian rasakan. Jauh dari keluarga, kalian juga belum tahu apa yang terjadi di luar sana gitu. Jadi tolong dipikirkan matang-matang. Jadi harus ada gini, Mas, harus ada ikatan toleransi antara pemerintah sama rakyat Indonesia, khususnya pencari kerja gitu loh, Mas. Jadi bukan hanya kenapa temanya mesti anak-anak muda? Karena kan yang mau cari kerja ini bukan hanya anak muda aja, Mas, tetapi masih ada yang di usia 30 tahun, 25 tahun. Jadi bukan hanya untuk anak muda doang, nih sangat salah. Jadi saya uraikan lagi, tolong pemerintah jangan hanya mempedulikan anak muda, tapi pedulikan anak-anak yang ibu-ibu yang masih usia 30 tahun, 40 tahun, yang masih bisa bekerja. Jadi jangan yang fokus ke anak muda, sehingga nanti lahan kerja hanya untuk anak muda. Ini persoalannya. Tolong jangan cuma anak muda aja yang dipikirkan gitu loh. Memang anak muda paling penting karena mereka figur di masa depan, tetapi masih ada juga ibu-ibu yang di usia 30, 35, 40, 45 yang belum saatnya mereka harus mendiamkan diri di rumah karena usia mereka di atas 50 atau 60. Tapi kalau masih mereka di bawah 40, 45, 30, 35, tolong berikan lahan kerja dengan persyaratan yang tidak mempersulit, tidak mematahkan mereka untuk melamar kerjaan.
tolong pemerintah Indonesia tolong dengarkan yang saya sampaikan. Karena untuk membangun Indonesia adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di sana tapi mengatakan bahwa tetap lebih enak tinggal di Indonesia, Bun. Dari segi apanya, Bun? Iya, iya betul. Memang dari gini, kalau misalnya kata mereka, oh kami lebih senang tinggal di Indonesia. Yang pertama, mereka dekat dengan keluarga. Mereka tidak jauh dari orang tua mereka. Lalu mereka lebih bermasyarakat, lebih bergaulnya juga tongkrongannya. Misalnya apalagi anak-anak muda itu kan masih masa-masa gejolak dalam hal percintaan, pergaulan, masih mencari jati diri gitu. Lalu mereka dengan seperti tercampak ke luar negeri hanya karena faktor kerjaan yang nggak dapat di Indonesia tadi, karena persyaratannya nggak genah. Lalu mereka kayak meninggalkan masa remaja mereka hanya untuk seperti Robert kerja. Makanya kalau Indonesia kan mereka bisa pulang kerja, mereka bisa nongkrong di mall, mereka bisa nongkrong di restoran, mereka bisa berdiskusi, bertukar pikiran, huru hara, gembira-gembira. Tapi kalau di sini mereka pulang ke rumah tidur, besok kerja, udah kayak mesin. Jadi bagaimanapun lebih enak tinggal di Indonesia kalau tolong dicatat, kalau mereka punya kerjaan. Dan saya ulangin lagi, tolong pemerintah Indonesia dalam kasus ini tidak recehan. Kasus ini adalah kasus yang harus dinaikin. Tolong para pemerintah Indonesia, khususnya para menteri yang sudah diberi jabatan, sudah diberi amanah oleh presiden, tolong kasih lapangan kerja dan beri lapangan kerja dengan tidak persyaratan yang tidak masuk di akal. Biar mereka bisa bekerja. Jadi mereka nggak perlu ke Jakarta. Jadi seluruh provinsi di kota-kota kecil juga diperlakukan sama dalam membuka lapangan kerja dengan tidak banyak persyaratan. Nanya. Kaki Bun, udah saya ini pro atau kontra, Bun, dengan hashtag yang mulai dipakai, Bun? Gimana, Mas? Bunda sendiri ini dengan hashtag ini menyatakan pro atau kontra, Bunda? Saya pro. Saya mendukung. Kalau memang itu bisa menggelitik pemerintahan, bisa menyentuh para pemimpin rakyat. Kalau memang hashtag itu bisa membuat mereka untuk menanggapin keluhan, curhatan anak-anak muda sekarang, ya saya mendukung. Tapi kan ada masa waktunya. Jangan sampai berterusan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, maka hashtag itu akan selalu ada. Bagaimana cara menghilangkan hashtag itu? Ya, masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia udah mulai membenahkan apalah undang-undangnya gitu. Aku mana? Udah. Bunda. Apa Mbak? Bunda, banyak gak Bunda terkait tanggapan Bunda, maaf ya Bunda, terkait tanggapan Bunda melihat Nick Mir yang udah. Aduh Mbak, tolong jangan pembahasan yang sudah lari dari topik pembicaraan. Saya tidak mau menanggapin hal-hal yang menurut saya tidak wajar untuk saya tanggapin. Tolong jangan pembahasan yang bukan ranah saya. Kalau memang kita membahas tentang kabur aja dulu itu lebih penting dan lebih baik daripada hal-hal yang bukan ranah saya untuk ini. Mbak jangan bahas itu, saya nggak mau menanggapin karena itu adalah itu privasi orang yang tidak boleh saya masukin dalam urusan mereka. Itu aja ya Mbak. Bunda, tapi Bunda melihatnya sedih nggak sih? Maksudnya di kita dijadikan enggak, Mas, gitu. Maaf, saya nggak bisa berkomentar tentang itu karena itu bukan ranah saya. Atau mungkin ada yang pengen. Nggak perlu saya berkomentar karena itu bukan ranah saya, Mas. Masih banyak hal-hal yang penting yang harus saya bahas, masih banyak hal penting yang saya harus tanggapin, masih banyak hal-hal yang perlu saya komentari, terutama adalah tentang perekonomian Indonesia. Itu lebih layak untuk dipedulikan daripada hal-hal yang menurut saya memang bukan ranah saya, Mas. Jadi tolong jangan dibahas lagi ya, Mas. Jangan bikin saya emosi ya, Mas.
Tolong. Iya, ya maaf Bunda. Bunda tapi maaf ya Bun, tapi selama Bunda tinggal di luar gitu Bun ya, emang rasa nasionalisme Bunda itu pudar ya Bun ya kan? Seperti itu Bun. Bunda sendiri gimana sih Bun? Mbak coba lihat penampilan saya hari ini. Apa yang saya gunakan di badan saya, baju apa yang saya pakai. Dari situ kan bisa dilihat bahwa dari situ udah nggak perlu dipertanyakan nasionalisme saya, Mas, Mbak. Lihat baju saya, baju batik Indonesia. Saya masih menggunakan baju tradisional Indonesia. Artinya rasa nasionalisme saya itu masih tertanam sampai detik ini. Tidak pudar dimakan sinar cahaya matahari. Tolong ya Mbak ya, tolong Mbak. Mbak tinggal di mana? Tapi kan ada pernyataan itu berarti salah ya Bun maksudnya. Biarkan aja kalau orang memberikan berita-berita yang menurut saya recehan, yang mencoba untuk menjatuhkan saya karena saya lagi di ambang-ambang keindahan Mbak. Biar aja kata-kata. Saya nggak nanggapin recehan Mbak, kacang-kacang goreng itu nggak nanggapin. Biar aja apa kata mereka, yang hidupkan saya bukan mereka Mbak. Sekarang suruh buka mata mereka, kalau mereka matanya buta, tolong benerin matanya ke rumah sakit. Lihat penampilan saya, lihat saya bisa dengerin musik dangdut. Lihat dong, suruh tonton live saya putar lagu dangdut, putar lagu-lagu daerah. Itu kan salah satu juga bagian dari nasionalisme saya. Saya nggak dengerin lagu-lagu, saya jarang mendengarkan lagu-lagu barat. Lebih condong, lebih mengutamakan lagu-lagu daerah, lagu Minang, lagu Batak. Berarti darah Indonesia saya masih melekat sampai detik ini. Dan tolong dicatat bahwa saya masih memegang paspor Indonesia. Artinya saya belum melepaskan diri saya sebagai orang Indonesia. Berarti saya masih mempertahankan nasionalisme saya. Ya, jadi Mbak nggak usah tanggapin orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbelakang cara berpandangnya. Oke Mbak, udah Mbak. Kenapa? Apa lagi? Ya udah, nanti bye. Selesai sudah. Kalian tonton besok ya. Terima kasih. Udah ya anak bunda ya, udah kan? Udah bunda sampaikan semua. Ntar lihat aja nanti, jangan dipotong Mas. Tolong yang tadi bunda sampaikan pesan-pesan dari anak-anak bunda Indonesia itu jangan dipotong-potong. Kalau bisa sesuai pertanyaan, sesuai yang saya lontarkan. Jadi jangan ada pengeditan yang misalnya kira-kira yang harus disampaikan dibuang. Jangan ya Mas, karena itu untuk kepentingan mereka juga Mas. Jadi biar pemerintah juga mendengar gitu ya, mudah-mudahan ya didengar gitu. Jadi jangan cuman masalah kerja ke luar negeri, tapi keluhan-keluhan yang tadi saya ucapkan juga harus ditampilkan di TV ya Mas, karena itu juga faktor-faktornya juga keluhan-keluhan dari masyarakat itu harus kita sampaikan juga ke pemerintah. Oke deh Mas. Nanya kemana-mana, ngapain nanya Zoom on? Nggak mau aku nanggapin.
Ada aja si Mas ini ya. Udah ya Bunda, ganti baju dulu ya. Gimana? Gimana mama kalian ini? Hah? Gimana mama kalian ini? Ada nggak sebijak aku? Ada nggak selantam aku mulut kalian? Gimana mama kalian? Lantam nggak? Bandit mak, memang bandit lah mama kalian ini. Gak ada saingannya. Jangan sok bersaing sama aku. Gak ada tai-tainya nanti. Udah ya Bunda, ganti baju ya. Gak enak bajunya, nyucuk-nyucuk. Apa itu? Udah ya. Kayaknya Bunda tidur-tiduran dulu ah. Gara-gara tadi Bunda juga bangunnya juga kepagian. Ah Bunda tidur-tidur dulu yuk. Kayaknya Bunda masak ya. Apa Bunda masak nasi ya? Hah? Apa Bunda masak nasi aja deh? Ya kan? Masak Bun, iya masak deh. Malam udah pulang kerja takutnya kelaparan gak ada masakan lagi. Kok cerah langit ya? Kok tiba-tiba ada awan? Kok tiba-tiba ada matahari? Besok TV apa lagi? Hari ini udah Trans TV. Hah? Berita apa lagi? Maksud berita apa lagi besok? Ada berapa TV Indonesia itu? Hari ini dia masuk ke Trans TV. Hah? Di depan pagi. Besok apa lagi? Hah? Kayaknya sehari-sehari deh ya.
Sotonya kan masih ada. Udah ya. Jam berapa sekarang Bunda? Udah ya. Janganlah Bun. Terus Bunda ngapain? Hah? Ntar lagi Bunda pergi kerja. Bentar lagi Bunda mau pergi kerja Bunda masuk jam berapa sih? Bunda masuk jam 5 apa jam 4? Sekarang udah jam 2. Aduh. Masuk jam 5 Bunda. Hari ini masuk jam 5. Udah ya. Melalak lah Bun. Gak bisa melalak. Ngapain melalak, orang mau kerja kok nanti. Oh, celana panjang disiapin dulu. Celana panjang disiapin dulu ya. Nyiapin celana panjang dulu Bunda ya. Biar gak kelupaan. Kalau nanti pas sampai kerjaan jangan banyak masukkan dalam tas, ya kan? Pakai ini aja. Baju kerja. Nah. Karena kan nanti Bunda pakai baju ini. Masukkan dulu baju kerja Bunda biar Bunda nggak lupa. Soalnya memang celana Bunda kan kemarin Bunda cuci. Takutnya Bunda kelupaan ya kan. Sampai ke kerjaan celana Bunda nggak ada lagi. Baju masuk. Tadi semuanya udah Bunda sampaikan kan, udah jelas kan? Hah? Ada yang kurang nggak? Enggak kan? Udah tersusun semua kan di mulut Bunda kan? Udah Bun. Nggak ada yang kurang lagi kan, semuanya udah kan? Dari mulai lapangan kerja, persyaratan, tidak melihat fisik, ya kan? Tinggi badan, ya kan? Udah kan tadi kan, umur juga udah disebut kan, udah kan? Itu yang paling penting. Masih ada yang kurang nggak? Enggak lah ya, udah cukup lah itu. Ntar kalau misalnya ada lagi dari TV lain, ya kan? Ya udah ya. Lagi tadi nanya ngapain nanya kayak gitu ah. Ini kadang-kadang wartawannya ada aja ya. Sengaja nanya. Iya nanyanya entah ke mau. Oh Bunda kan paling jago membentengin diri. Tadi nggak ada Bunda tadi nggak ada sempet nyeplos kan? Bener kan jawaban Bunda kan? Jawaban Bunda bener kan? Keriput Bun, biarlah keriput. Biar nafsu nanti. Bener Bun, bener. Iya bener. Untung kayak tadi Bunda nggak ini ya. Alamat. Rambut Bunda udah banyak loh. Hah? Banyak rambut aku loh. Kayaknya rambut Bunda banyak deh Bunda pegang. Kayak numpuk gitu di kepala ini ha. Kalau di sininya sih nggak terlalu ya. Di sini nih yang penting. Tapi kalau di sininya tipis, udah deh. Jantungku udah nggak. Ini banyak ini. Iya kan? Tuh. Kalau Bunda gini ini ya. Numpuk gitu. Banyak ini.
Nanti bunda mau buat ramuan lagi lah. Bunda mix aja kali ya. Ramuan itu sama ramuan ini, ramuan itu gitu ya. Coba aku coba di kepalaku. Tapi kayaknya bunda yakin deh. Udah ya. Bunda mau ini dulu tiduran. Udah ya. Ih, kok lampunya hidup semua? Udah ya. Udahlah, bunda mau nengok ya. Bunda mau nengok-nengok TikTok. Bye semuanya, bye.